Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Nur Amalia Haryadi, NIM 111-80251-1136. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini saya akan mendeskripsikan dan membuat katalog dari bahan grafis. Bahan grafis yang saya punya atau yang nantinya akan saya deskripsikan dan saya buat katalognya adalah bahan grafis flashcard. Ini bahan grafisnya. Flashcard. Jadi buat teman-teman yang belum tahu flashcard itu kayak gimana, flashcard itu kayak gini. Jadi misalnya nih, terus di belakangnya ada kayak keterangannya. Flashcard yang saya punya ini flashcard bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman bisa langsung lihat video saya berikut ini untuk deskripsi dan pembuatan katalognya. Nah, sama seperti di video-video yang lalu, sebelum kita membuat katalog, ada baiknya kita mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi AACRI 2-nya dulu. Nah, fungsi atau tujuan dari pengisian lembar kerja ini nantinya agar ketika kita membuat katalog utama atau katalog tambahan dari bahan yang kita miliki, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk bolak-balik melihat bahan yang kita punya tersebut. Di sini saya sudah mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2 saya sesuai dengan bahan grafis yang saya punya, yaitu flashcard. Teman-teman bisa lihat. Jika sudah mengisi lembar kerja deskripsi ini, kita bisa langsung ke pengisian atau pembuatan katalog utama dan katalog tambahannya. Nah, di sini saya sudah ada katalog utama dan katalog tambahan dari bahan grafis yang saya punya. Saya akan menjelaskan isi dari katalog utama dan katalog tambahan tersebut. Di sini dari bahan grafis yang saya punya yaitu flashcard. Tajuk entry utamanya merupakan badan atau orang yang bertanggung jawab atas isi intelektual bahan grafis saya tersebut. Nah, badan yang menjadi penanggung jawab atau tajuk entry utamanya adalah konsep studio. Lalu, si konsep studio ini adalah tajuk entry utama atau TEU-nya. Lalu di bawahnya ini ada judul dari flashcard-nya. Judulnya adalah Alam. Lalu setelah itu ada GMD atau pernyataan jenis bahan umumnya. Pernyataan jenis bahan umumnya yaitu flashcard, diawali dan diakhiri dengan tanda kurung siku. Lalu dari GMD, dan karena bahan grafis saya ini ada judul tambahannya, kita tulis judul tambahannya. Tanda baca pembatas pemisah antara GMD dan judul tambahannya ini adalah tanda titik 2. Judul tambahannya adalah pandai mengenal dan mengingat alam sekitar. Lalu setelah judul tambahan kita beri garis miring. Garis miring ini pemisah antara judul tambahan dan pernyataan tanggung jawabnya. Pernyataan tanggung jawab flashcard saya ini adalah konsep studio. Lalu dari pernyataan tanggung jawab ke kota tempat terbit itu kita pisah dengan tanda titik strip-strip. Tempat terbit flashcard ini ada di kota Sidoarjo. Lalu dari kota terbit ke penerbit, keterangan penerbitnya kita pisah dengan tanda titik 2. Penerbit dari flashcard ini adalah CV Konsep Global Media. Lalu kita beri tanda koma untuk selanjutnya kita kasih keterangan tahun terbitnya. Nah, karena flashcard saya ini tidak ada keterangan tahun terbitnya, di sini saya tulis Sineano atau S.A. dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kurung siku. Lalu setelah itu kita kasih tanda titik untuk mengakhirinya. Setelah penjelasan mengenai judul, pernyataan tanggung jawab, penerbit dan kota terbit, kita ke bagian deskripsi fisiknya. Nah, flashcard saya ini terdiri dari 50 flashcard, lalu dibatasi dengan tanda titik 2. Pembatasan tanda titik 2 ini setelah kita sebutkan jumlah flashcardnya, itu keterangan warna. Nah, flashcard saya ini berwarna, jadi saya tulis call titik, itu untuk indikasi color atau berwarna. Cukup disingkat aja jadi call titik. Lalu dari keterangan warna, itu selanjutnya kita tulis ukurannya. Pembatas antara keterangan warna dan keterangan ukuran itu adalah dengan menggunakan tanda titik koma. Ukuran dari flashcard saya ini panjang kali lebarnya 8,5 cm kali 5,5 cm. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Dan flashcard saya ini disertai dengan satu guide untuk penggunaannya. Jadi saya tulis keterangannya plus satu guide dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah
daerah deskripsi fisiknya selesai, kita ke daerah catatan. Di catatan ini saya memasukkan bahasa dan audiens untuk flashcard saya ini. Jadi saya menulis bahwa flashcard ini berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya saya juga membuat catatan bahwa flashcard ini ditunjukkan untuk anak-anak berusia 1-6 tahun karena keterangan audiensnya ini ada di bagian kemasan flashcard saya tersebut. Untuk daerah catatan saya hanya memasukkan bahasa dan audiensnya. Selanjutnya setelah daerah catatan selesai, kita masuk ke tajuk entry tambahannya. Untuk tajuk entry tambahan, di sini saya memasukkan tajuk entry tambahannya, ada judul, lalu ada penerbit, dan ada subjek dari flashcard saya. Begitu untuk katalog utamanya. Selanjutnya kita ke katalog tambahan. Nah, di katalog tambahan ini, saya menggunakan katalog tambahan judul. Untuk pembuatan katalog tambahan judul itu mudah saja. Jadi tadi kan di katalog utama, judul itu ada di bagian bawah, yang menunjukkan tajuk entry tambahan. Nah, ketika kita membuat katalog tambahan judul, si judul yang tadinya ada di bagian bawah ini ketika di katalog utama, kita pindahkan ke bagian atas, di atas tajuk entry utama tadi. Nih, jadi dia di sebelah sini. Lalu, kenapa judulnya tidak saya tulis secara lengkap? Ini untuk mempersingkat saja supaya tidak terlalu ribet juga nulisnya. Jadi kalau misalnya emang judulnya kepanjangan, teman-teman bisa singkat pakai tanda titik seperti ini, 3. Setelah judulnya dipindahkan ke atas, otomatis tajuk entry tambahan yang di bawah ini tadinya 3 jadi 2, jadi sisa 2 aja. Lalu setelah judul kita pindahkan ke atas, struktur penulisan katalog tambahannya kurang lebih sama seperti katalog utama, cuma yang tadi aja ngebedainnya si keterangan judul yang tadinya di bawah kita pindahin ke atas. Nah, fungsi dari katalog tambahan ini untuk menunjukkan fungsi dari judul kita pindahkan ke atas ini, selain untuk menunjukkan katalog tambahan judul, adalah agar ketika katalog utamanya hilang, kita bisa menggunakan katalog tambahan ini. Seperti itu, teman-teman. Di video yang tadi sudah teman-teman lihat, saya sudah menjelaskan cara pendeskripsian dan pembuatan katalog dari bahan grafis flashcard yang saya punya. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.